Pasca menggelar doa bersama untuk Jessica Wongso, nama Pablo Benua dan Ray Utami mendadak menjadi perhatian publik. Ya, selain lantaran menjadi penyelenggara acara bersama Otto Hasibuan, Pablo Benua dan Ray Utami juga secara mengejutkan mengungkapkan beberapa fakta setelah mereka berpihak pada Jessica Wongso. Ironisnya, mereka sampai mendapat ancaman dari salah satu pejabat negara. Maka inilah 5 fakta kasus kopi sianida yang dibongkar Pablo Benua dan Ray Utami hingga membuat pejabat ketar-ketir, versi Cumi Top 5. Usai membuat konten terkait kasus kopi sianida pada beberapa waktu lalu, Pablo Benua mengaku langsung dihubungi oleh salah satu pejabat tinggi di instansi negara. Menurut pengakuan Pablo Benua, ia dihubungi oleh pejabat tersebut lantaran sang pejabat merasa terganggu dengan beberapa perkataan yang dilontarkan oleh Pablo Benua. Tidak hanya itu, ia pun mendapat ancaman yang cukup mengerikan, bahkan hingga membawa nama sang istri, Ray Utami. Jadi, gue ulangin, gue itu diundang oleh salah satu pejabat di salah satu institusi negara. Dia ditelepon sama orang itu, jadi nggak pakai handphone gue nih. Cuma gue udah feeling kan awalnya kan, makanya gue dateng, dia sodorin gue handphone karena katanya dia dihubungin kan nih. Katanya. Udah dia sampaikan, Pablo, kamu kan kenal kita. Udah kamu kan tahu saya. Itu istrimu bahaya, kontennya itu bahaya, sensitif katanya. Gitu, baik-baik sih ngomongnya baik-baik. Menurut gue itu adalah ancaman yang diplomatis gitu. Tapi bagus lah, artinya dia masih punya otak untuk ngomong itu. Jadi pada saat dia udah sampaikan itu, gue bilang izin bang, karena gue ada sisi traumatized yang kemarin, ya kan. Akhirnya gue jadi kepancing emosi, sesaat tuh langsung kepancing aja. Yang gue bilang begini, izin bang, yang bahaya itu buat istri saya atau buat abang? Itu pertanyaan gue. Nah, setelah gue omongin itu, dia ngamuk, dia marah. Katanya, apa namanya? Intinya kamu mau take down apa enggak? Kamu mau hapus apa enggak? Enggak, bilang. Jawaban gue cuma itu aja. Udah tuh, habis itu udah selesai, gue ngobrol sama pejabat itu, udah. Tapi gue nggak diam. Gue setelah pulang, gue tulis kronologinya, rekamannya gue kirim tuh ke ibu gue, ke adik-adik gue kiriin semua tuh. Kalian simpen ya, ada apa-apa sama gue, ini keluarin gitu. Sama istri gue kopi banyak lah. Jadi gue nggak bego. Lu mau hajar aja nggak apa-apa. Jaga-jaga. Dah. Ini gue bisa bertanggung jawabkan. Gue bisa bertanggung jawabkan karena suara dia jelas. Gak mungkin itu suara bisa disamarkan. Suatu saat akan gue buka kalau seandainya ada terjadi sesuatu. Suatu saat akan gue buka kalau seandainya ada terjadi sesuatu. Merasa konten yang diduga dibuat oleh Deddy Corbuzier mengenai sel tikus Jessica Wongso tidak seperti kebenaran yang terjadi, Pablo Benua dan Ray Utami akhirnya turut angkat bicara. Selain mengungkapkan soal kebenaran sel tikus yang ditempati Jessica Wongso 7 tahun lalu, Pablo Benua dan Ray Utami pun mengungkapkan penyesalannya atas pangkat letkol tituler yang diberikan lembaga negara kepada Deddy Corbuzier. Maka inilah alasan Pablo Benua dan Ray Utami berani kritik Deddy Corbuzier. Ini diawali dari adanya seorang influencer sebenarnya. Kalau masalah kasus Jessica kita nggak perlu bahas lagi ya. Tapi ada seorang influencer yang sangat besar sekali di Indonesia dengan subscriber mungkin puluhan juta pada saat itu. Harusnya kan dia memberikan influence yang baik lah. Nah, ternyata dia membuat statement yang justru membuat kami ini tergerak. Pada saat itu dia menyebut di dalam podcastnya dia, di dalam YouTube channelnya dia sudah sebut 21 juta subscriber loh itu. Dia sebut bahwa sel T itu tidak ada, sel tikus itu nggak ada. Tidak ada bukti. Dan bahkan katanya dia sudah lihat langsung. Nah, di situ membuat saya tergerak karena saya yakin nih 1000% ini adalah kebohongan. Saya yakin nih ini orang tidak pernah lihat dan tidak pernah riset. Katanya riset kan, tapi saya yakin nih dia tidak pernah riset. Ayo taruhan sama saya, mau berapa miliar? Gue siap. Tapi yang pasti dia tidak pernah riset. Dan sangat gue sesalkan orang tersebut diberikan gelar atau sesuatu pangkat yang disematkan kepada dia dari salah satu lembaga negara. Sangat fatal, berarti negara dalam hal ini gagal memilih orang orang yang kredibel untuk menyiarkan berita-berita yang positif kepada masyarakat. Itu aja.
Beberapa waktu lalu, Deddy Corbuzier sempat mengatakan bahwa tidak ada bukti Jessica Wongso pernah ditahan di dalam sel tikus alias Selti. Dan hal tersebut dibuktikan langsung oleh Pablo Benua dan Ray Utami dengan mengundang mantan Kasubdit Pamtah Ditahti Polda Metro Jaya yang mengakui bahwa sel tikus yang ditempati Jessica Wongso benar-benar ada. Saya undang Kasubdit Pamtah Polda Metro Jaya, Bapak Beni Leo Betty. Dia sebagai Kasubdit Pamtah yang menjabat kurang lebih 8 tahun di Polda Tahti, Polda Metro Jaya. Dia mengatakan di podcast saya itu bahwa benar adanya Jessica dari pertama masuk dihadapkan di Selti selama 4 bulan. Selti itu apa itu? Sel tikus yang berukuran 2x1 dan hanya jendelanya seperti segini kecil. Dan beliau juga mengatakan bahwa Jessica dijaga oleh Polwan 24 jam di depan pintu Selti tersebut. Setelah sampai dia diterbangkan di kejaksaan di tahap 2 kan, seperti itu. Jadi tidak pernah bergabung dengan tahanan-tahanan lainnya di Polda Metro Jaya. Khusus untuk Jessica sendiri, padahal tahanan-tahanan lain pernah diseltikan juga, tapi tidak selama Jessica. Jessica yang terlama adalah Jessica yang paling lama. Jadi itu kenapa diseltikan? Aku bertanya kan, itu adalah atas atensi penyidik. Seperti itu. Beliau mengatakan atensi penyidik dan saya bilang berapa lama? Tidak ada durasi. Hanya cuma dibilang tolong disendirikan dan dijaga oleh Polwan. Hanya seperti itu dan beliau pada saat itu ya secara manusiawi pasti merasa kasihan. Hanya beliau kan hanya bekerja pada saat itu. Ada tembok besar yang menghalangi. Usai menggelar acara doa bersama untuk Jessica Wongso, Pablo Benua dan Ray Utami juga sempat menyinggung Edi Darmawan Salihin, ayahanda dari Mirna Salihin. Pasalnya, mereka curiga dengan Edi Darmawan Salihin yang diduga menyembunyikan novum alias barang bukti dari kasus kopi sianida yang telah bergulir 7 tahun lalu. Kalau gua jadi bapaknya Mirna tuh, jadi Edi Darmawan Salihin atau jadi pejabat-pejabat terkait lah, ngapain ditentang urusan kayak gini? Ngapain Bang Oto dilawan-lawan? Ngapain kita yang bersuara itu dicoba untuk dibungkam? Coba pertanyaan gua. Harusnya Bang Oto kan sudah bersuara nih berkali-kali, kuasa hukum sudah bersuara berkali-kali bahwa kami ini sedang mengumpulkan novum. Ini bukan Jessica, kami yakin. Harusnya kalau gua jadi bapaknya Mirna atau jadi pejabat terkait, apa yang gua lakukan? Gua samperin Bang Oto. Kalau gue jadi bapaknya Mirna, gue sampaikan itu yang gue mau. Buktikan, cari. Kita cari sama-sama. Kalau memang ketemu itu orang, wah, gimana caranya gue bikin dia lebih parah dari Jessica. Betul gak? Itu poinnya. Bukan malah orang punya novum, orang ingin buka perkara tersebut, malah dihalang-halangin. Seakan-akan, udah terlanjur nih, ya sudahlah. Ntar gue malu, gitu kan. Seakan-akan begitu kan. Nggak apa-apa, ini gue omongin nggak apa-apa. Gue tanggung jawab sama seluruh omongan gue. Selain membongkar beberapa fakta soal kasus kopi sianida, Pablo Benua dan Ray Utami juga mengungkapkan jika acara doa bersama untuk Jessica Wongso itu digelar tanpa sumbangan siapapun. Bersama Otto Hasibuan, mereka sepakat menyelenggarakan acara tersebut dengan dana pribadi yang dibagi 2. Maka inilah alasan lengkap Pablo Benua dan Ray Utami yang rela menyelenggarakan acara doa bersama untuk Jessica Wongso. Akhirnya gue berinisiatif. Segala sesuatu harus dimulai dari hati yang tulus. Hati yang tulus, kita doa bersama untuk memulai semua pergerakan kita. Jadilah ini acara. Akhirnya gue sama Bang Oto sepakat, yuk. Dan kita sepakat tidak ada sumbangan dari siapapun. Jadi benar-benar acara ini biaya antara gue dan Bang Oto kita bagi 2. Udah itu aja. Gak ada lagi yang lain-lain. Kita gak mau. Gitu. Hanya itu. Dan setelah ini jalan, sukses, ya sudah. Kita senang. Kita bahagia.